Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sinjai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Nurmala Sari dari UPTD SMPN 20 Sinjai. Saya Muslimin dari UPTD SMP Negeri 24 Sinjai. Dan saya Satria Fausina dari UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurmala. Waalaikumsalam Bu Satria. Silakan duduk Bu. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Bu sore ini? Alhamdulillah Bu Satria dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah Bu. Jadi hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu. Iya. Belum nantinya Ibu melakukan proses coaching, saya ingin bincang-bincang dulu nih ke Ibu. Iya Bu Satria. Iya. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian coaching, Bu. Iya Bu. Iya. Jadi nantinya saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Siap, Bu. Yang pertama itu apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee? Dan apakah juga Ibu telah hadir dengan kehadiran penuh? Ya, itu Bu yang akan saya nilai. Nah, penting juga untuk Ibu ingat itu adalah prinsip coaching. Ya, prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Siap, Bu. Iya. Baik Bu, jadi saya juga ingin bertanya beberapa hal. Iya, Bu. Ya, boleh Bu? Boleh Bu Iya. Satria. Terima kasih Bu Nurmala. Ya, jadi menurut Ibu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya, terima kasih Bu Satria. Jadi Bu, menurut saya dari proses coaching nantinya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan kompetensi inti coaching Bu, yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya Bu, seperti itu. Iya, baik Bu. Ada 3 ya Bu? Iya, baik Bu. Dari 3 itu yang mana nih yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya? Menurut saya Bu, yang paling spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Iya, berarti ada 2 ya Bu, Iya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Iya, baik Bu. Jadi kira-kira Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaiannya nanti Bu? Yang menjadi indikator ketercapaiannya itu menurut saya Ibu, ketika coachee nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya, seperti itu Bu. Dan coachee nantinya dapat menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya Bu, seperti itu. Iya, baik Bu. Jadi Ibu sudah memahami ya indikator ketercapaiannya dalam proses coaching nanti. Jadi tinggal actionnya saja ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan saya akan mengamati. Insya Allah nanti setelah proses coaching kita akan bincang-bincang lagi ya Bu. Iya, siap Bu Satria. Baik Bu Nurmala, sukses selalu Bu. Terima kasih banyak Bu Satria. Assalamualaikum Pak Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Saya dengar ada hal yang ingin Pak Muslimin ceritakan kepada saya Pak. Iya, boleh? Betul ada Ibu. Betul. Ini terkait dengan waktu saya mengajar di kelas. Iya.
bahwa waktu saya mengajar di kelas itu saya menemukan bahwa ada beberapa siswa yang tidak aktif Iya. dalam belajar, Mm-mm. tapi yang paling adalah ada beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Oh, seperti itu Pak ya. Iya, Jadi permasalahan Pak Muslimin di sini itu mengenai ada beberapa siswa yang terlihat tidak aktif pada saat Pak Muslimin mengajar. iya Bu. Nah, dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak harapkan setelah proses ini? Iya, hal yang sangat saya Mm-mm. harapkan dalam proses e-coaching ini Ibu adalah Iya. saya semoga bisa dibantu Mm-mm. mencari solusi jalan keluar Mhm. sehingga siswa saya dapat aktif dan mau mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Nah, semoga Pak setelah ini kita bersama-sama nih, terutama Pak Muslimin bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa alasan sehingga siswa terlihat tidak aktif pada saat Pak Muslimin mengajar? Boleh diceritakan Pak? Pada saat saya Mm-mm. mengajar sebenarnya Bu, metode yang saya gunakan Iya. adalah metode bercerita. Heeh. Berdasarkan materi saya bercerita. Heeh. Setelah itu sambil bertanya jawab. Mhm. Dan setelah selalu ke metode itu sepertinya anak-anak itu kurang ada minatnya lah dengan metode Oh, saya iya, begitu. iya, iya. Ya itu barangkali. Oke. Nah tadi yang saya tangkap itu metode yang Bapak gunakan itu Ya, berkaitan dengan metode bercerita, Pak ya. iya Nah, bercerita. menurut Bapak nih selama proses pembelajaran, apakah Bapak menggunakan metode-metode yang lain? Pernah menggunakan metode yang lain, Pak? Kalau sebenarnya sering saya gunakan metode-metode yang lain, Bu. Mm-mm. Cuma kebetulan Mhm. bahwa pada saat ini saya hanya menggunakan metode bercerita dan tanya jawab. Iya. Dan mungkin ini juga salah satu faktor yang menyebabkan sehingga anak kurang aktif. Iya. Tapi insya Allah mungkin saya akan coba pada berikutnya dengan metode yang berbeda. Iya, saya sangat setuju Pak ya dengan Iya, apa yang menjadi rencana dari Pak Muslimin akan menggunakan metode berbeda karena seperti yang kita ketahui Pak, sekarang itu anak-anak sudah melek teknologi Pak ya. Nah, beberapa hal memang harus kita sebagai guru itu kita harus beradaptasi dengan situasi itu. Nah, Pak Muslimin sudah menceritakan bagaimana apa yang menjadi tantangan serta jalan keluarnya. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira Pak Muslimin akan melakukan apa nantinya? ya, yang pertama yang saya lakukan adalah tentunya mengubah strategi pembelajaran Ya. yang saya lakukan. Kemudian saya akan menggunakan media ajar terkini dengan menggunakan teknologi. Mungkin ada video-video pembelajaran saya akan putar. Dan mungkin juga saya akan memberikan pembelajaran kontekstual kepada anak-anak. Dan mudah-mudahan metode ini ada anak-anak bisa tertarik dalam hal mengerjakan tugasnya ini, aktif dalam pembelajaran. Nah, sangat luar biasa Pak ya solusi Iya. dari Pak Muslimin itu. Pak Muslimin mengubah metode yang Bapak gunakan lebih berpihak kepada murid ya, Iya, kekinian. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira ya apa faktor yang pendukung Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak menurut Bapak? Oke. Sebenarnya faktor yang menjadi pendukung saya adalah dari internal dulu. Sebenarnya saya memiliki juga kemampuan untuk menggunakan beberapa metode teknik pembelajaran. Dan kemudian saya akan bekerja sama dengan teman yang lain, guru yang lain untuk membicarakan hal ini. Apakah apakah anak ini kurang aktif berproses pembelajaran hanya pada mata pelajaran saya atau semua mata pelajaran. Ini juga saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman dan menanyakannya. Mudah-mudahan dari pembicaraan itu ada
semacam masukan kepada saya untuk apa tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, sangat luar biasa Pak ya. Dan dengan Bapak berkolaborasi itu juga merupakan langkah yang tepat yang Iya. bisa Bapak lakukan. Nah, selanjutnya nih Pak, terkait dengan permasalahan Bapak secara keseluruhan, Pak Muslimin ini telah menemukan solusi dari permasalahannya Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih Pak, terkait dengan komitmen apa yang Pak Muslimin butuhkan pada proses ini Pak? Ya, saya sebenarnya punya komitmen bahwa kita perlu mengubah dan belajar tentang masalah yang kita hadapi dan mencari solusinya dengan memberikan melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Oke, Iya. sangat ya luar biasa sekali Pak Muslimin ya. Nah, dengan proses ini apa yang Pak Muslimin bisa dapatkan dari proses kita ini Pak? Alhamdulillah, sebenarnya saya sangat, yang tadinya saya agak sedikit buntu itu tentang apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan dan Iya. menghadapi siswa yang tidak aktif dan malas mengerjakan tugas. Iya, iya. Tapi ketika kita sudah bisa berbincang-bincang Iya. ini, alhamdulillah sudah ada pemikiran saya apa yang akan saya lakukan ke depan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan keluar bagi saya, supaya saya bisa menjadikan anak saya, siswa saya lebih aktif dan dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, sangat Ya. bersemangat sekali Pak Muslimin Ya, ya. alhamdulillah. Terima kasih juga Pak, dan alhamdulillah sekarang Pak Muslimin sudah merasa lebih lega lagi dan Pak Muslimin sudah berusaha untuk menemukan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan Bapak, dan saya berharap hasilnya bisa maksimal nantinya Pak ya. Insyaallah. Oke, terima kasih Pak Muslimin atas waktunya untuk proses pembicaraan ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nurmala, bagaimana perasaan Bu Nurmala setelah proses coaching kali ini? Alhamdulillah Bu Satria, tadi proses coachingnya itu berlangsung dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, jadi setelah tadi saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, siap Bu Satria. Baik, tadi Ibu mengatakan proses coaching alhamdulillah berjalan lancar ya. Iya, Bu. Iya. Baik Bu. Nah, menurut Ibu apa saja yang Ibu dapatkan dalam proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, terima kasih Bu Satria. Tadi selama proses coaching berlangsung itu saya telah menerapkan alur tirta, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa melihat bagaimana coaching ini itu dapat menyelesaikan atau menemukan solusi sendiri dari permasalahannya Ibu, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Ya, izinkan juga saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Jadi tadi saya mengamati sangat luar biasa sekali Ibu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Koci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Nah, Ibu juga telah melalui proses ini sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi Ibu telah menanyakan tujuan, kemudian Ibu menggali identifikasi penyebab dari permasalahan yang dialami oleh Koci, dan juga Ibu menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Koci, dan yang terakhir Ibu menanyakan komitmen sebagai bentuk tanggung jawab Koci. Ya, jadi sudah sangat sesuai dengan alur tirta Bu, dan sudah sangat luar biasa proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Nah, belum kita mengakhiri proses pembicaraan kita Bu, ya terakhir lagi saya akan tanyakan menurut Ibu untuk
coaching ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik Bu Satria, menurut saya untuk proses coaching ke depannya, kompetensi yang ingin saya kembali kembangkan lagi dalam hal ini, saya ingin memperdalam terkait dengan alur tirta itu, terus juga termasuk dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Baik Bu, sudah sangat luar biasa. Iya, Bu. Silakan Ibu terus lakukan proses coaching ini untuk Ibu terus mengembangkan apa yang menjadi tujuan pengembangannya Ibu ya. Siap, Bu Iya, sukses Satria. selalu Bu Nurmala. Iya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Satria. Iya, Bu.